Assalamualaikum, salam pramuka. Hai, hari ini 14 Agustus kita biasanya memperingati Hari Pramuka. Apa kabar anak-anak semua? Salam pramuka. Hari ini kita sudah mulai belajar lagi ya, belajar tematik. Yuk kita persiapkan diri kita, jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Sebelumnya, kemarin itu kita sudah belajar tentang permainan bakiak yang menarik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar permainan engklek. Pernah nggak kamu bermain engklek? Permainan ini adalah juga termasuk permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek juga merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek ini dimainkan oleh 2-5 orang. Tahu kan cara bermainnya? Yuk kita coba bersama-sama. Ya, permainan engklek jumlah pemainnya bisa 2-5 orang. Lalu kita siapkan peralatannya. Yang pertama yaitu pecahan genting atau gacok namanya biasanya kita panggilnya itu ya. Terus ada kapur atau tepung. Nah, ini kita gunakan untuk membuat garisnya. Nah, cara bermainnya dilempar tuh. Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Terus siapkan gacoknya sebelum bermain. Terus melemparkan gacoknya ke salah satu petak. Dilemparkan gitu ya. Terus petak yang ada gacoknya tidak boleh diinjak oleh setiap pemain. Dilompati ya berarti ya. Terus lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Terus pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah sehingga menyelesaikan satu putaran. Petak itu tidak boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Sudah pernah bermain ya semuanya ya anak-anak? Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga punya banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbo batu atau lompat batu yang dilakukan oleh masyarakat Nias. Ini gambarnya nih dan ceritanya tentang Fahumbo batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahumbo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Makanya tradisi ini melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu sampai 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini tujuannya untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Dan seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya, keluarga, maupun bagi masyarakat di sekitar situ. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Nih, semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga jika kamu berteriaknya di kamar mandi. Apa perbedaannya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Ini juga merupakan bunyi ya, sumber bunyi ya, gendang itu ya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulitnya kita pukul ya, benar. Saat dipukul, gendangnya bergetar dan getaran inilah yang menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka bunyinya pun semakin nyaring yang dihasilkan. Ini kita nanti dicatat ya, pemantulan dan penyerapan bunyi.
Satu, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kaca, kayu, dinding, atau besi. Nah, percobaan sains kemarin itu juga tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang sudah mencoba berarti sudah paham. Yang belum, yuk dicoba ya. Hari Minggu ada hari kosong, hari libur, bisa untuk mencoba atau mempraktekkan percobaan yang telah di-share oleh Pak Erwin. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya tuh karpet, kertas, kain, busa, wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, gedung bioskop itu biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau gema. Sekarang, macam-macam bunyi pantul. Nih, ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kita ini contohnya di ruang kosong, kayak apa ya, di lantai 2. Kita teriak, "Adi!" Nanti biasanya ada suara yang mengikuti, "Adi, di." Ya, gitu. Itu merupakan suara dari gaung atau kerdam. Selanjutnya ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengarnya lengkap sesudah bunyi asli itu dinamakan gema. Gema sering terjadi di gua, di bukit yang jaraknya jauh, permukaan keras dan rapat, ya. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Umpamanya nih, kita di bukit, kita panggil tuh namanya Adi. Nanti akan ada suara yang mengikutinya, tapi suaranya Adinya itu diucapkan kembali, berarti Adi. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu tadi ya pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang permainan tradisional. Seperti kemarin kita belajar tentang bentengan, permainan tradisional. Dan hari ini kita belajar tentang permainan tradisional engklek. Terus kemarin juga kita belajar tentang permainan tradisional gubak sodor. Lalu hari ini tadi kita juga belajar tentang pemantulan bunyi. Nah, bisa disimpulkan bunyi dipantulkan pada benda yang tidak lunak, yang keras, ya, seperti kayu, kaca, besi. Sedangkan bunyi yang diredam atau meredam bunyi yaitu seperti apa tadi? Ya, ada karpet, ada busa, itu yang meredam bunyi. Contohnya yaitu di bioskop. Terus bentuk-bentuk pemantulannya. Tadi kita juga sudah belajar ya bentuk-bentuk dari pemantulan bunyi. Tadi ada gaung dan ada gema. Gaung bisa terjadi di seperti kelas yang kosong, itu ada gaung. Kalau gema terjadi di bukit, di gua. Seperti itu ya. Sudah paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.